Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Rubagi. Saya akan lanjutkan pembelajaran kita, masih bagian dari pembahasan tentang zat adiktif. Dan setelah yang lalu kita membahas tentang psikotropika, ada 3 jenis yang lalu, maka kesempatan ini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, stimulan. Jenis psikotropika yang pertama yang kita akan lihat adalah stimulan. Jenis psikotropika yang termasuk obat stimulan dapat memberikan rangsangan kepada saraf, seperti yang saya katakan tadi dalam definisinya bahwa pengaruh utamanya terletak pada saraf kita, sehingga dapat menimbulkan efek lebih percaya diri penggunanya ini. Itu sebabnya banyak disalahgunakan karena memang efeknya seperti itu. Nah, menimbulkan efek lebih percaya diri, dan contohnya itu kafein. Kafein ini kan ada pada kopi, kokain, ganja, kemudian amfetamin. Jadi inilah zat-zat stimulan yang bisa menstimulasi, meningkatkan stimulasi pada penggunanya, sehingga nanti ini akan mempengaruhi atau merangsang sistem saraf kita, sehingga orang lebih percaya diri. Sehingga tidak salah banyak yang menggunakan itu artis-artis kita karena tujuan tertentu untuk lebih percaya diri di panggung misalnya. Yang kedua, depresan. Jenis psikotropika yang termasuk depresan dapat memberikan efek, yaitu kerja sistem saraf berkurang, kemudian menurunkan kesadaran dan mengantuk. Nah, ini kenapa disebut depresan? Kadangkala ini diberikan oleh dokter bagi orang yang depresinya tinggi supaya dia bisa istirahat dengan baik, karena kerjanya itu mempengaruhi sistem saraf. Kerja sistem saraf berkurang, menurunkan kesadaran dan menyebabkan orang mengantuk, sehingga itu akan istirahat tertentu di rumah sakit, tentu dosis yang ditentukan oleh dokternya. Contoh yang termasuk ini adalah alkohol, sedatin atau pil BK, magadon, valium, mandrax, nama-namanya ini yang banyak digunakan. Tetapi yang banyak dalam obat, kadar tertentu dalam obat-obatan tertentu, dalam paracetamol mungkin, yang obat-obat yang menyebabkan kita itu setelah kita mengkonsumsinya mengantuk, maka di dalamnya pasti ada golongan depresan, tapi dalam kadar yang tertentu. Sebab itu penggunaan obat itu harus berdasarkan resep dari dokter. Berikut, halusinogen. Obat halusinogen merupakan obat yang dapat menimbulkan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Kadangkala orang kalau mengalami halusinasi itu menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal karena memang itu hal yang tidak ada, tapi dia berhalusinasi sehingga seolah-olah melihat sesuatu yang tidak nyata. Obat halusinogen. Nah, contoh yang banyak digunakan adalah lysergic acid, dietilamida, biasa disebut LSD, kemudian psilocybin, kemudian mikralin, dan marijuana. Ini termasuk obat-obat yang penggunaannya untuk yang efeknya sebagai halusinogen. Berikut, ini yang paling penting, dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif. Jadi mulai dari narkotika tadi, kemudian ganja, opium, kemudian psikotropika, halusinogen, kemudian depresan dan stimulan, dampak negatifnya seperti ini. Untuk golongan depresan bisa kita lihat seperti ini. Minimal yang kita harus perhatikan di sini dampak negatifnya. Dapat merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh. Jadi sistem koordinasi tubuh akan mengalami gangguan. Kemudian organ-organ yang di atas tadi, hati, paru-paru, jantung, dan ginjal, itu akan mengalami kerusakan pada penggunanya.
Yang kedua, menimbulkan rasa sakit atau kejang-kejang dan depresi bagi penggunanya. Yang ketiga, mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan mental. Nah, ini yang disebut aditif. Sangat tergantung. Kemudian melemahkan sistem saraf. Pada umumnya sistem saraf yang diserang. Dan yang kelima adalah mengakibatkan kematian apabila overdosis. Ya, banyak yang penggunanya itu karena tidak menggunakan, namanya digunakan ilegal, maka dia akan menggunakan lebih banyak, biasa disebut OD atau overdosis, dan dapat menimbulkan kematian. Itu kalau depresan. Kemudian golongan stimulan, dampak negatifnya menaikkan tekanan darah. Saya tulis kurang H. Yang kedua, merusak sel-sel saraf. Jadi ini masih tetap sel saraf yang faktor pertama, yang organ utama yang dipengaruhi. Denyut nadi tidak beraturan. Tadi berarti ini terkait dengan jantung. Kemudian menurunkan berat badan. Yang kelima adalah mengakibatkan paranoid dan kematian. Dan sama dengan ini tadi, ujung-ujungnya semua dari dampak negatif penyalahgunaan zat aditif apabila digunakan secara terus-menerus, apalagi dalam jumlah yang banyak, maka akan berujung pada satu kematian. Golongan halusinogen, merusak ginjal dan sel-sel saraf, kemudian memengaruhi daya ingat dan konsentrasi, dan yang ketiga mengakibatkan kebingungan dan kegelisahan, biasa disebut dengan schizophrenia. Nah, ini dampak negatif penggunaan zat-zat adiktif yang perlu kita perhatikan atau yang perlu supaya kita bisa terhindar dari situ. Berikut selanjutnya kita akan lihat penyembuhan dan pencegahan dari penyalahgunaan zat adiktif. Maaf, bukan aditif di sini tapi adiktif. Ini keliru tulisannya. Jadi yang dimaksud di sini penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif tadi. Yang pertama kita lihat ada proses penyembuhan itu, langkah yang dilakukan ada yang disebut pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini ada istilah yang digunakan, yaitu biasa disebut resusitasi, pertolongan pertama pada penggunanya. Jadi ketika ditemukan pada pengguna ini, apalagi pada dinas BNN ini, selalu dia lakukan ini resusitasi. Kemudian dalam pertolongan pertama, setelah dilakukan resusitasi, maka dilakukan detoksifikasi. Para tenaga-tenaga yang berkompeten di dalam menanganinya melakukan detoksifikasi, yaitu mengurangi zat adiktif dalam tubuh pengguna. Dikurangi secara bertahap. Kemudian yang ketiga, masuk dalam tahap rehabilitasi. Setelah melakukan resusitasi, detoksifikasi, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi, memulihkan pengguna dari zat. Nah, biasanya dalam rehabilitasi ini tempatnya khusus diisolasi dari itu. Itu pertolongan pertamanya. Kemudian ini yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya. Yang paling baik adalah tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti yang dimaksud langsung di sini pemakai dan pengedar. Nah, ini kan termasuk golongan langsung. Biasanya hukumnya ketika ini berbeda. Yang kedua, menolak ajakan teman atau orang yang baru dikenal apabila menawarkan narkotika dan psikotropika meskipun diberikan secara gratis tanpa harus membelinya. Kebanyakan orang yang terlibat di dalamnya ini diberikan secara gratis. Kemudian selain itu ajakan dari temannya, diajak oleh temannya coba-coba. Dan ingat, saat ini kalau kita coba, mungkin ketika kita coba pertama nggak ada rasanya, nggak ada pengaruhnya, tapi kalau digunakan terus menerus maka kita akan tergantung kepada itu dan
Ketika kita sudah tergantung, maka kita akan mencarinya. Nah, ini teknik yang digunakan oleh para pengedarnya, itu diberikan gratis dulu. Nanti kalau dia sudah tergantung, maka dia akan cari sendiri. Nah, ini yang berbahaya sekali bagi kita. Sebab itu banyak sekali yang harus diperhatikan di sini. Bergaul dengan orang itu ya harus pilih-pilih, kemudian kalau dia menawarkan itu ya hati-hati. Ada yang diberikan secara gratis kalau pertama. Dan yang sering juga terjadi bahwa pengaruh dari teman-teman sebaya itu dalam pergaulan, cenderung banyak juga kejadian yang terjadi. Mereka terlibat atau tergantung pada obat ini karena merasa kurang gaul kalau dia tidak mencobanya, dan karena dia mencoba maka dia akan tergantung ke situ. Yang ketiga, secara garis besarnya, apabila kita menemukan, kita harus memberitahukan kepada pihak yang berwajib setempat apabila mengetahui adanya sindikat narkotika dari psikotropika. Jadi kita harus terbuka. Kita tidak bisa menindak sendiri, apalagi kalau kita awam atau kita sipil melihatnya, karena ada orang yang bertugas, wewenangnya yang bertugas untuk melakukan itu. Maka langkah yang terbaik yang kita lakukan ketika ini untuk pencegahan itu adalah menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Ini yang lebih baik. Nah, ini tadi cara penyembuhan dan pencegahan dari zat adiktif, dalam hal ini adalah psikotropika, ganja dan sebagainya. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.